wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru anggota KKG Gugus Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat, dengan sehat jasmani dan sehat rohani dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Pada kesempatan ini yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Handayani, dan sebelum acara dimulai ada pensusunan acara pada siang hari ini: 1 pembukaan, 2 acara inti diseminasi, 3 penutup. Demikian acara pada komunitas belajar siang ini Bapak Ibu. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang kedua yaitu definisi budaya positif yang akan dibawakan oleh rekan kita yaitu Ibu Sri Handayani SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya, terima kasih kepada Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Masih semangat ya? Semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ulangi lagi ya, meskipun ini sudah siang, semangat kita masih tetap semangat pagi. Ulangi lagi ya? Iya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini di sini saya sebagai calon guru penggerak. Ya, di sini saya akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif. Dan Bapak Ibu, ini adalah modul dari guru penggerak, modulnya terdiri dari 3 modul. Itu terdiri dari modul 1.1, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus modul 1.2 itu peran dan nilai guru penggerak. Yang modul 1.3 itu adalah visi guru penggerak. Yang modul 1.4 adalah budaya positif. Bapak Ibu semua, di sini saya melakukan diseminasi budaya positif itu dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai CGP ya. Ini adalah topik pembahasannya, yaitu yang pertama perubahan paradigma pendidikan, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku atau keyakinan kelas, yang keempat adalah kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah paradigma filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup. Berarti kalau pengajaran itu kita memberikan ilmu ya, untuk kecakapan hidup, untuk kehidupan yang akan datang.
Terus yang pendidikan itu pada hakikatnya adalah menuntun, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Itu keduanya itu tidak sama Bapak Ibu, antara pengajaran dan pendidikan. Kalau yang pengajaran itu kita memberikan pengalaman kehidupan untuk kehidupan nanti ke depannya. Yang pendidikan itu kita itu menuntun anak. Anak itu sudah mempunyai bakat, kita menuntun anak itu bakatnya di apa? Kita tuntun, kita arahkan. Itu dari pendidikan dan pengajaran. Terus sekarang ini pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Sementara pendidikan adalah petani yang berfungsi untuk menuntut tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Anak-anak diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani. Petani hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman dengan dipupuk, disiram, serta dibasmi hama yang mengganggu tanaman. Dalam merawatnya tentu beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Perawatan jagung tidaklah sama dengan padi. Begitu pula kita menentukan anak auditori tidaklah sama dengan anak visual. Maka kita laksanakan asesmen diagnotis di awal pembelajaran supaya tidak terjadi malpraktek Bapak Ibu. Salah diagnotis ibarat dokter berarti salah memberikan resep obat. Jadi kita di dalam pembelajaran satu kelas itu kan terdiri dari berbagai macam jenis anak nih. Ada yang dia itu mampu mengerti sesuatu itu dengan cara melihat. Ada yang tahu mengerti sesuatu itu dengan cara mendengar. Dengan dia mendengar kemungkinan dia itu lebih paham. Oh, saya itu harus begini, itu biasanya seperti itu. Jadi kemampuan anak satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kita hanya menuntun, tidak boleh kamu itu harus seperti ini, tidak boleh. Terus teori kertas putih itu sebenarnya bukan, tidak ada. Sebenarnya anak-anak itu sudah mempunyai gambaran tipis yang perlu kita tebalkan, kita arahkan. Oh, kamu itu seharusnya seperti ini. Kita itu tidak boleh memaksakan sesuatu kepada anak. Nah, itu tadi menurut Ki Hajar Dewantara, Terus yang ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu untuk menuntut kodrat murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai pribadi maupun masyarakat sesuai kodratnya. Berarti kita itu tidak boleh memaksakan kepada anak. Kowe iki kudu ngene, kamu itu harus seperti ini, tidak boleh, Kita hanya sebagai penuntun, penuntun yang selalu memberi dorongan, memberi arahan kepada anak supaya anak itu menjadi lebih baik. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, itu terdiri dari dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu adalah kekuatan, potensi atau kesadaran diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Ini misalnya tentang gaya belajar murid, itu kan menurut anak masing-masing tadi yang secara visual maupun audio, ya itu tadi. Terus yang kedua latar belakang keluarga, mungkin antara keluarga anak si A dengan yang B itu berbeda. Yang ketiga
tahap perkembangan anak, yang keempat kebutuhan dasar manusia bakat, yang kelima lingkungan anak tumbuh. Nah, kodrat yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman yaitu adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Itu misalnya nilai sosial budaya yang berkembang di sekitar anak, kebutuhan keterampilan di era revolusi industri, perubahan teknologi digital. Nah, ini yang kodrat alam itu kemungkinan cara belajar anak sekarang dengan anak dulu itu berbeda ya. Kalau yang sekarang itu anak lebih mudah mencari ilmu dari manapun, dari media sosial bisa, browsing di internet bisa. Tapi kalau kita zaman dulu pada waktu kita sekolah kan kita tidak bisa, tidak ada ya. Berilmunya juga dari dulu dan kalau sekarang tidak. Itu menurut kodrat zaman. Berarti mengikuti perkembangan zaman. Oke, lanjut. Sekarang yang itu perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar itu adalah pembelajaran yang dirancang berdiferensiasi. Berdiferensiasi yaitu bertujuan anak belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, sekarang itu anak-anak itu dituntut untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Itu tentunya yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkegiatan domba. Yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, ini explaining-nya yaitu yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi bareng-bareng tentang profil pelajar Pancasila yuk sambil tepuk bisa yuk sambil berdiri berdiri semua yuk ya sambil tepuk yuk kita bersama-sama menyanyikan profil pelajar Pancasila. Yuk, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu tadi adalah profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki seorang anak peserta didik ya. Diantaranya itu yang tadi kita nyanyikan. Ya, ini tadi kita telah melaksanakan S-Breaking tentang profil pelajar Pancasila ya. Setelah itu, setelah memahami dimensi profil pelajar Pancasila, apa yang bisa kita terapkan agar kelas atau sekolah mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu konsep ke-1 adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan prinsip merdeka belajar tetapi mengedepankan budi pekerti. Nah, kita yang pertama itu berpendidikan itu bisa pada anak, tetapi budi pekerti itu juga harus kita kedepankan, ya. Terus yang konsep kedua yaitu memasukkan profil pelajar
Pancasila di setiap proses pembelajaran. Misalnya pada waktu pembelajaran itu kan kita sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu, mengucapkan salam. Itu kan juga termasuk mencerminkan dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, kita sebagai seorang guru kita harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya, pembelajaran itu tidak harus dilaksanakan di dalam kelas. Kita bisa keluar kelas untuk mengamati sebuah tumbuhan, itu juga bisa. Misalnya tentang daun, kita cari daun di sekitar sekolahan kita cari anak-anak sudah menemukan berapa daun, kita tanyakan itu termasuk jenis-jenis daun apa, itu bisa Nah, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita sebagai sumber belajar ya. Terus kita lanjut. Nah, ini adalah aksi nyata. Nah, aksi nyata yang dilaksanakan di SD kita, SD Negeri 5 Budi, yaitu itu yang pertama yaitu geli tawa. Geli tawa itu ada sebenarnya Bapak Ibu, gerakan literasi tambah wawasan. Itu dengan sebelum kita masuk pembelajaran 15 menit kita melakukan literasi membaca buku Terus yang kedua yaitu Alisa, ambil 5 sampah. Ambil 5 sampah. Berarti sebelum masuk ke kelas anak-anak itu bisa mengambil 5 jenis sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Dengan adanya Alisa itu anak-anak itu peduli terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar sekolah kita juga menjadi bersih. Yang ketiga yaitu Kami Sehat, Jumat Berkah dan Sabtu Berkarya. Ya, untuk hari Jumat itu biasanya anak-anak itu diadakan Jumat Berkah, Untuk hari Sabtunya yaitu bersih-bersih lingkungan kita, terus kita ada ekstra rebana, ekstra tari, itu kita laksanakan pada hari Sabtu, Nah, ini tadi adalah sama tadi hasil aksi nyata dari SD Negeri 5 Budi. Disiplin positif Nah, itu coba sebutkan satu kata yang terlintas di benak Bapak atau Ibu saat mendengar kata disiplin. Monggo Ibu, siapa yang tahu disiplin itu apa? Buku Cina sih patuh, taat, apa boleh? Aturan bisa, hukuman bisa, ya. Terima kasih ibu-ibu semua yang memberikan apresiasinya tentang kata disiplin. Ya, lanjut. Sekarang yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin itu ada disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa dan pemberian ancaman atau hiburan. Ya, itu tadi disiplin positif. Yang sekarang yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih
baik. Nah, dengan adanya disiplin ini berarti anak-anak itu menjadi lebih baik, ya, lebih perilakunya lebih baik. Nah, sekarang yaitu motivasi belajar. Nah, itu menurut Diana Gosen dalam buku yang berjudul apa itu? Ya, itu itu motivasi terdiri dari dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti untuk menghindari hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu yang dari motivasi ekstrinsik, berarti motivasi dari luar, okay? Kalau motivasi intrinsik itu berarti motivasi yang ada pada diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu, dari tiga jenis motivasi tadi, motivasi yang saat ini paling banyak mendasari perilaku disiplin positif murid-murid Anda di sekolah. Jelaskan dan tuliskan di dalam kertas dan juga dipaparkan. Nah, ini menurut dosen yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mari kita lihat perbedaannya. Itu antara keyakinan dan peraturan itu ada bedanya, ya. Nah, ini jelasnya. Nah, ini peraturan. Itu misalnya peraturan dilarang merokok, no smoking. Nah, ya. Itu berarti sebuah aturan. Terus ada lagi dilarang masuk bagi yang tidak memakai masker. Itu adalah peraturan. Terus terjadi sebuah keyakinan, yaitu saya tidak akan merokok karena saya yakin bahwa merokok mendatangkan berbagai penyakit. Itu berarti keyakinan yang ada di diri, ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh pemerintah itu bisa, tapi kalau keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri, ya. Terus setelah itu ya pandemi, saya selalu memakai masker agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Berarti kan keyakinan dari diri kita, ya. Itu kemudian di dalam kelas kita bisa kita terapkan, ya, membuat sebuah kesepakatan kelas. Kita bisa diskusi dengan anak, ya. Ini kesepakatan apa yang akan kita buat, ya, sebelum kita memulai suatu proses pembelajaran. Misalnya ada anak yang berbicara, saya tidak boleh sendiri, itu kan kesepakatan. Berarti harus kita patuhi sendiri karena sudah menjadi keyakinan kita. Nah, terus contoh yang lain yaitu batas kecepatan 60 km per jam. Itu biasanya itu terdapat pada rambu-rambu lalu lintas, ya. Saya mengemudikan mobil di bawah 60 km per jam untuk menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan yang lain. Itu menjadi keyakinan kita, karena kalau kita mengemudikan berlebihan lebih dari 60 itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu menjadi keyakinan dari dalam diri kita. Ya, ini adalah salah satu contoh peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Itu yang pertama, yaitu peraturan selalu kembalikan
buku ke tempat. Itu misalnya pas di perpustakaan itu ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti sebuah peraturan yang nanti akan menimbulkan nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Ya, kita merasa mempunyai tanggung jawab yang harus kita penuhi, ya. Itu berarti menjadikan seseorang itu lebih bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti dapat menciptakan, menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Itu menciptakan nilai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Itu berarti mempunyai komitmen. Aku sebelum 15 menit sebelum pelajaran dimulai harus sudah pulang. Itu komitmen. Ya. Nah, terus keempat, dilarang melakukan kekerasan, yaitu menciptakan nilai keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, yang lainnya bisa kita baca-baca sendiri, kita pelajari, ya. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Itu biasanya kita laksanakan sebelum kita memulai jam pelajaran. Itu melakukan keyakinan kelas. Ya, pertama itu keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih prinsip dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam hal positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dibuat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, yaitu keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya, anak-anak tidak boleh dalam itu kan berarti keyakinan yang ada di dalam suatu kelas. Terus yang selanjutnya yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah data. Berarti di dalam kelas itu siapa saja yang ingin berkegiatan untuk memberi keyakinan kelas, ya, boleh, semua bebas berkegiatan di situ. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, fleksibel bisa juga setiap waktu. Tetapi harus ada kesepakatan di dalam satu kelas. Bisa berubah, tetapi kalau ada kesepakatan satu kelas, berarti kita bisa berubah. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu pula adanya penyimpangan perilaku siswa dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu semua, mari kita lanjut tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 nih. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu misalnya yaitu dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu yang kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah kebutuhan dasar yang kedua. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah dari penguasaan. Yang keempat
yaitu kebebasan. Kebebasan itu dapat kita contohkan yaitu berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan itu dapat kita dengan cara bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Itu adalah 5 dasar kehidupan manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebiasaan, yang kelima kesenangan. Ini adalah kehidupan dari manusia. Kita lanjut. Nah, setelah memahami 5 kehidupan dasar manusia, apabila kita mengetahui bahwa kita melakukan kesalahan atau melakukan tata tertib, mari kita coba lihat kebutuhan dasar apa yang sedang kita coba penuhi. Kita main game. Ya, ini yang pertama yaitu ini ada sebuah kasus ya. Bimo seorang anak TKB lalu berlari keluar kelas di jalan raya di depan sekolahnya yang baik keadaan. Tingkahnya membuat guru ini bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan bingung. Kita identifikasi secara bersama-sama ya. Bimo itu masuk anak yang membutuhkan apa? Ya, nanti bisa maju satu ya, pulang dari Bapak Ibu untuk menjelaskan ya, jelaskan kasus ini. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau maju untuk menjelaskan kasusnya Bimo ini, masuk anak yang mempunyai kebutuhan yang mana? Monggo Ibu Bapak. Oke, monggo Bu Titik. Bimo orang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju kelas di depan sekolahnya yang ramai dengan keadaan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejar. Ada beberapa jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di bawah ini: aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Ini saya memilih kebebasan. Yang alasannya kemungkinan Bimo adalah anak dengan gaya belajar kinetik yang cenderung aktif, bergerak, jadi rasa bosan bila berada dalam ruangan dalam situasi yang sama. Terima kasih Bu Titik. Ya, kita beri aplaus Bu Titik. Terima kasih Bu Titik. Itu tadi adalah pendapat dari Bu Titik. Berarti Bimo itu anak aktif ya, senang, selalu kejaran dengan guru. Dia itu adalah anak yang mempunyai yang aktif kebebasan. Dia merasa bosan belajar dalam kelas. Yuk. Nah, ini ada lagi. Ibu itu tidak menyapaku hari ini. Pakai rambut baru. Nah, ini mari kita pecahkan secara bersama-sama. Ini termasuk yang berhubungan yang mana? Yang ini. Monggo Ibu Bapak, siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya silakan maju ke depan.
Oke, monggo Bu Widi ya. Terima kasih. Menurut saya Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai rambut dulu. Menurut saya lebih condong ke cinta dan kasih sayang. Alasannya anak tidak dipedulikan dunia, tidak disapa, sementara dan kasihnya guru mengapresiasi penampilannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini tepuk tangan untuk Budi. Ya. Terima kasih. Ya, ini berarti anak ini perlu cinta dan kasih sayang. Berarti ingin diperhatikan oleh ibu gurunya karena sebagai bantu. Sebenarnya bantu nggak disapa oleh guru. Dia itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi. Kalau ibu mungkin teman-teman ini kasus yang ketiga. Coba ini termasuk yang mana? Kita bicarakan secara bersama-sama, diskusikan secara bersama. Nanti kalau sudah ketemu bisa masuk ke depan. Sinten? Puji, monggo masuk ke depan. Untuk kasus ini, aku gambar tidak rapi, tapi tunjukkan ke teman-temanku gambar saya. Kebutuhan yang bentuk dipenuhi dari kasus ini, yaitu penguasaan dan alasan keinginan anak untuk akui dari perilaku tersebut. Guru itu tidak peka, tidak kesempatan, waktu yang tepat untuk menyelesaikan tugasnya sehingga berjalan secara optimal. Sekian. Untuk Bu Puji. Terima kasih Bu Puji karena itu anak ingin merasa penguasaan ya, perasaan batin di dalam suatu kelas. Terus lanjut. Nah, ini lagi tidak kelas 3 SD. Begitu tiba di pulang menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang sangat dipenuhi jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya jelas, harus tenang, tidak ada suara. Kan seru jadinya. Nah, ini termasuk mana ya? Termasuk penguasaan, cinta kasih sayang atau kesenangan. Monggo, Bapak Ibu yang ingin untuk menjawab ini termasuk yang mana? Oh ya, ada apa? Hingga seorang anak guys, begitu tiba di rumah pulang dari sekolah nangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada Burani. Berarti ya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Anda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan seru jadinya. Kalau menurut saya itu alasannya kebiasaan. Alasannya kemungkinan termasuk siswa dengan gaya belajar teori, senang mendengarkan dan mendengarkan lagu. Tidak merasa ibu guru tidak memberikan kebebasan dalam memilih metode belajar atau tidak memfasilitasi kebutuhan siswa. Dia merasa
Ya, dulu sedikit. Terima kasih Ibu yang telah memberikan jawaban kepada semua. Tadi itu anak-anak yang gaya belajarnya itu audi. Ya, audi itu berarti dia itu cara belajarnya mendengarkan. Nah, itu tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi,
Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Apa yang menjadi kendala masalah tersebut? Itu penerapan pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, yang pertama terus tampilkan, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini sesi 1 menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Berarti itu yang dulunya murid itu gagal, itu menjadikannya dia sukses. Misalnya dulu dia tidak pandai di dalam pembelajaran ini. Dengan adanya menstabilkan identitas, dia itu menjadi berkembang lebih baik. Itu. Yang ketiga yaitu jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Berarti kita tidak boleh mengkritik ya, tetapi kita harus memberi motivasi, memberi semangat. Ayo nak, kamu bisa. Itu yang harus kita laksanakan. Nah, itu menstabilkan identitas. Itu yang pertama yaitu membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya,
tetapi fokus memperbaiki masalah. Nah, ini biasanya itu untuk mencari solusi ya. Ya, setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Itu adalah stabilitas integritas. Nah, yang sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Berarti kita harus menggunakan suara yang pelan, ya, tidak boleh nada agak tinggi, tidak boleh. Nah, itu caranya yaitu ajukan pertanyaan. Itu yang pertama, yaitu kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Berarti yang kedua itu menanyakan alasannya, kenapa kok kamu melakukannya itu, melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Berarti itu kita membuat kesepakatan antara guru dengan murid, apakah kamu mau memperbaikinya, seperti itu. Ya. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah yang pertama, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu berarti dari diri kita sendiri. Yang kedua, saat berperilaku telah divalidasi dan diidentifikasi, sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berarti setelah itu dikaitkan, itu dapat memperbaiki, setelah tahu, oh saya itu telah berbuat salah, berarti saya harus bagaimana, itu dikaitkan sehingga anak itu dapat memperbaiki diri. Nah, itu ajukan pertanyaannya, yaitu sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu biasanya itu di dalam kelas itu sebelum pembelajaran dimulai itu kan kita bisa melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu sehingga antara murid dan guru dapat mencapai suatu kesepakatan. Ya. Dari ulasan penerapan segitiga restitusi tersebut, ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu? Monggo, ya, Bu Wila. Dari ulasan penerapan segitiga restitusi, saya ingin bertanya, bolehkah dalam penerapan segitiga restitusi kita melibatkan orang tua, misal dipanggil ke sekolah? Sekian. Terima kasih Bu Wila, pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus ya. Ya, bisa Ibu kita melibatkan orang tua. Tetapi alangkah baiknya kita selesaikan dulu antara guru dan murid, kita tanyakan apa yang menjadi permasalahannya dan kita carikan solusi secara bersama-sama. Itu bisa kita memanggil orang tua juga bisa. Ya, tetapi lebih baiknya kita selesaikan dulu antara guru dan murid, kita selesaikan di lingkungan sekolah, kita cari solusinya bersama-sama. Ya, itu. Terima kasih Bu Wila atas pertanyaannya. Nah, kesimpulannya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian,
profesional, dan sosial yang baik, di mana guru dapat merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran ini tadi ya, diseminasi disiplin positif. Ya, ini tadi adalah kita hendaknya sebagai seorang guru itu harus memiliki standar kepribadian, berarti memiliki kepribadian yang bisa dicontoh oleh siswa. Yang kedua yaitu profesional, yang ketiga sosial, ya, dan baik dimanapun harus merefleksi diri sebagai among. Berarti kita itu sebagai guru itu harus mempunyai jiwa among. Among itu kita harus memberi tuntutan, ya, memberi tuntunan kepada anak. Kita tidak boleh memaksakan kepada anak. Ya, sekiranya itu dari saya. Nah, terima kasih telah mengikuti diseminasi disiplin positif hari ini. Apabila ada kekurangan saya dan tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan nanti dapat diterapkan di sekolah kami masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Sri Handayani. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Di penghujung acara pada siang hari ini, marilah Bapak dan Ibu guru kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara, bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hana Nadia Tama, murid dari Ibu Sri Handayani SDN 5 Gundi. Saya sangat senang diikut sertakan dalam membuat keyakinan kelas dengan Ibu Sri Handayani. Saya baru tahu dengan keyakinan kelas membuat keyakinan kelas kami lebih dihargai teman-teman dan guru karena ada rasa saling menghargai dan rasa empati, dan kami diikut sertakan dalam pembuatan keyakinan kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliantini, rekan sejawat dari Ibu Sri Handayani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Setelah saya mengamati Ibu Sri Handayani mengikuti guru penggerak Ibu Sri Handayani, banyak perubahan, yaitu murid lebih disiplin, sadar dengan sendirinya akan kewajiban atas dirinya sebagai murid di sekolah, lebih giat belajar, bertanggung jawab, lebih lagi. Hal itu terwujud karena penerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakatinya, sehingga disiplin positif terwujud pada akhirnya
bisa terwujud budaya positif di sekolah. Saya sangat berinspirasi dengan upaya yang dilakukan oleh Bu Sri Handayani. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.